Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Di masa pandemi ini kita harus senantiasa melakukan 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum Pak Muiz memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu kita, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari kita kecil sampai tumbuh sampai sekarang ini. Selanjutnya, pada semester 2 ini kita akan membahas mengenai ekonomi. Jadi materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Jadi yang namanya ekonomi itu saling bergantung satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri. Dan dalam kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Pelaku ekonomi yaitu yang ada di bidang produksi disebut dengan produsen, sedangkan yang bergerak di bidang distribusi disebut distributor, dan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Sekarang kita langsung bahas mengenai kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi ada perubahan, baik itu perubahan bentuk ataupun perubahan nilai guna ataupun juga perubahan manfaat. Jadi nilai gunanya semakin bertambah, ada peningkatan. Bukan hanya nilai guna yang bertambah, tapi nilai ekonominya juga semakin meningkat. Misalnya saja ketela pohon atau sering kita sebut dengan singkong. Itu kalau belum diolah harganya sangat murah, bahkan per kilonya itu tidak ada sampai harga Rp2.000. Tapi setelah diolah, entah itu berubah menjadi keripik, entah itu berubah menjadi gedok, entah itu berubah menjadi tepung, padi, dan lain sebagainya, maka nilai ekonominya bertambah dan manfaatnya juga akan semakin bertambah. Ya, itu mengenai kegiatan produksi. Adapun tujuan kegiatan produksi yaitu suatu barang ataupun jasa ini mengalami peningkatan manfaatnya. Yang pertama adalah menghasilkan barang ataupun jasa. Jadi ada perubahan, yaitu menghasilkan barang ataupun jasa. Misalnya kain dijahit diubah menjadi baju, maka nilai gunanya semakin bertambah. Nilai ekonominya juga mengalami peningkatan. Jadi menghasilkan barang ataupun jasa. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Dengan adanya kegiatan produksi, maka produsen membutuhkan seorang karyawan, seorang buruh untuk melakukan kegiatan produksi. Karena tidak mungkin semua kegiatan produksi itu dilakukan secara sendiri. Apalagi yang skalanya sudah skala perusahaan, maka membutuhkan karyawan yang sangat banyak. Jadi
Jadi kegiatan produksi ini dapat menyerap atau memperluas lapangan pekerjaan. Contohnya pabrik, misalnya di Pati ada pabrik 2 kelinci, misalnya juga ada gudang garam, misalnya ada Garuda dan lain sebagainya. Itu pabrik tersebut otomatis membuka lapangan pekerjaan. Karena apa? Karena dalam kegiatan produksi itu membutuhkan banyak karyawan. Nah, terus selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan pasar, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi produsen ini melakukan produksi secara massal, tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar ataupun konsumen. Contohnya ada banyak sekali, tadi dicontohkan misalnya ada 2 kelinci, itu bergerak di bidang pangan misalnya, makanan ringan, misalnya ada gudang garam misalnya jarum, itu bergerak di bidang yang lain juga. Karena kebutuhan pasar ini sangat banyak, tidak mungkin sebuah rumah produksi atau pabrik itu membuat barang dengan jumlah yang terbatas. Bahkan mereka berusaha untuk meningkatkan jumlah hasil produksi yang biasanya disebut dengan ada intensifikasi dan ada juga disebut ekstensifikasi. Kalau intensifikasi itu peningkatan kualitasnya ditingkatkan. Tetapi kalau ekstensifikasi itu peningkatan jumlah hasil produksi. Jadi jumlah barangnya diperbanyak. Tetapi kalau intensifikasi itu kualitas barangnya yang diperbarui atau diperbaiki. Terus selanjutnya adalah produsen dapat mencari keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu tujuan dari produksi juga yaitu untuk mencari keuntungan. Dengan adanya keuntungan, maka produsen dapat memutarkan modal mereka untuk melakukan kegiatan produksi ke tahap selanjutnya. Keuntungan ini tidak diambil sendiri, tapi juga sebagian keuntungan dapat digunakan untuk membeli bahan baku dan juga dapat digunakan untuk membeli peralatan dan juga dapat digunakan untuk menggaji karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi yang namanya produsen, kegiatan produksi itu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Semakin besar keuntungannya, maka otomatis pabriknya akan semakin besar. Kalau pabriknya semakin besar, karyawannya juga akan semakin bertambah. Jadi ada ketergantungan antara konsumen dan produsen. Produsen itu tergantung pada konsumen dan konsumen juga tergantung pada produsen. Selanjutnya kita berbicara mengenai faktor-faktor produksi. Faktor produksi ini dapat dibagi atas faktor produksi alam. Terus ada juga tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan, atau faktor produksi asli dan faktor produksi modal. Alam, apa yang dimaksud alam? Yaitu mengenai tanah. Yang namanya perusahaan, yang namanya pabrik itu butuh tempat, butuh ruang, butuh suatu lahan untuk mendirikan suatu perusahaan. Itu termasuk faktor produksi alam. Yang kedua, tenaga kerja. Perusahaan itu juga membutuhkan tenaga kerja. Supaya apa? Supaya kegiatan produksinya
berjalan dengan lancar. Kalau karyawannya mengalami mogok kerja, itu dapat menyusahkan atau dapat memperlambat proses produksi. Jadi tenaga kerja ini sangat penting dalam kegiatan produksi. Yang namanya perusahaan itu butuh karyawan. Yang ketiga itu modal. Selain karyawan juga butuh modal. Modal ini ada yang bentuknya fisik, ada yang berupa skill atau kemampuan ataupun keahlian. Contoh modal fisik misalnya adalah bangunan pabrik itu sendiri, peralatan, sarana, prasarana, ada mobil dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori modal. Ada modal yang bergerak, ada yang modal tetap. Dan yang keempat adalah kewirausahaan. Itu kemampuan untuk mengelola suatu kegiatan produksi yang dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, baik itu untuk keuntungan diri sendiri ataupun untuk keuntungan secara luas. Karena dampak dari produksi ini juga dapat dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai negara-negara yang mempunyai hasil produksi yang kapasitasnya itu ada sangat banyak, baik di bidang pertambangan, di bidang pertanian, ataupun di bidang perikanan. Jadi setiap negara itu punya komoditas masing-masing dan itu tidak sama satu sama lain. Ada yang unggul di bidang pertanian, ada yang unggul di bidang pertambangan, ada juga yang unggul di bidang perikanan. Karena ini lingkupnya adalah lingkup internasional, maka kita akan membahas beberapa negara yang mempunyai komoditas-komoditas ekspor yang diekspor ke seluruh dunia. Dimulai dari pertambangan, itu terutama minyak bumi. Di sini disebutkan ada 5 negara dengan produksi minyak bumi terbesar di dunia itu pada tahun 2016. Yang pertama adalah negara Rusia, yang kedua adalah Arab Saudi, yang ketiga adalah Amerika Serikat, yang keempat ada Irak, dan yang kelima adalah Iran. Jadi negara-negara yang punya komoditas ekspor minyak bumi ini, mereka punya keuntungan tersendiri. Karena apa? Karena minyak bumi ini dibutuhkan oleh semua negara. Kenapa dibutuhkan? Karena minyak bumi adalah bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor, baik itu ada motor, ada mobil, ada pesawat, helikopter dan lain sebagainya. Itu membutuhkan bahan bakar. Bahan bakar ini terbuat dari bahan bakar fosil, itu berupa minyak bumi. Jadi negara-negara penghasil minyak bumi ini termasuk dalam negara yang mempunyai kekayaan yang sangat besar. Kenapa? Karena dibutuhkan oleh semua negara. Dan jumlahnya pun sekarang sudah semakin menipis karena kebutuhan akan bahan bakar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selanjutnya yaitu di bidang pertanian, terutama adalah penghasil padi. Ada 5 negara penghasil padi terbesar di dunia. Yaitu yang pertama adalah Tiongkok atau Cina. Cina ini selain terkenal dengan industri
dikenal sebagai negara penghasil pertanian, terutama padi terbesar di dunia. Yang kedua ada India. Nah, India juga negara penghasil padi. Terus yang ketiga adalah Indonesia. Yang keempat Bangladesh, dan yang kelima adalah Vietnam. Jadi negara-negara ini terkenal akan hasil pertanian, yaitu penghasil padi terbesar di dunia. Selanjutnya di bidang perkebunan. Di bidang perkebunan yang disoroti adalah kelapa sawit. Nah, ada 5 negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2016. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, dan kelapa sawit ini adalah bahan baku dari pembuatan minyak goreng. Tuh. Dan Indonesia mempunyai kelapa sawit yang tersebar yaitu di Kalimantan dan di Sumatera. Tuh. Dan dari tahun ke tahun lahannya semakin bertambah. Yang kedua yaitu adalah Malaysia. Malaysia juga termasuk negara penghasil sawit terbesar kedua. Terus ada Thailand, yang keempat Kolombia, dan yang kelima adalah Nigeria. Selanjutnya adalah hasil hutan. Hasil hutan ini juga ada 5 negara penghasil kayu gula terbesar di dunia. Yang pertama adalah Amerika Serikat, India, Tiongkok, Brasil, dan Kanada. Itu di bidang kehutanan. Dan yang selanjutnya adalah di bidang peternakan, itu terutama daging sapi. Yang pertama adalah Amerika Serikat, yang kedua adalah Brasil, yang ketiga Tiongkok, yang keempat India, dan yang kelima adalah Argentina. Itu di bidang perkebunan. Dan yang terakhir adalah di bidang perikanan. Di bidang perikanan ini pada tahun 2014 ada 5 negara penghasil ikan terbesar di dunia. Yang pertama adalah Tiongkok atau Cina. Cina ini adalah negara penghasil ikan terbesar di dunia. Yang kedua adalah Indonesia. Indonesia sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa di bidang perikanan. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara kepulauan, atau juga sering juga disebut dengan negara maritim yang dikelilingi oleh laut. Oleh karena itu sebenarnya Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa di bidang perikanan. Tapi sayangnya kita masih belum mampu memanfaatkannya dengan baik. Oleh karena itu bahkan banyak pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia. Jadi ikan-ikan yang ada di perairan Indonesia ini seringkali dicuri oleh negara asing. Misalnya Malaysia, misalnya Filipina, misalnya Australia, bahkan Cina pun banyak kapal-kapal Cina yang sampai ke perairan Indonesia melakukan pencurian ikan. Jadi sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Tapi karena nelayan masih banyak yang nelayan tradisional, maka belum mampu memanfaatkannya dengan baik. Selanjutnya adalah Amerika Serikat, terus Rusia, dan Jepang. Jadi dari semua yang sudah disampaikan tadi, yaitu hasil produksi di berbagai bidang, mulai dari bidang pertambangan, bidang perkebunan, ada di bidang pertanian, ada di bidang kehutanan, ada di bidang perikanan. Dan setiap negara ini saling membutuhkan satu sama lain. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu terjadilah kegiatan ekspor dan
impor. Misalnya Indonesia melakukan impor, misalnya teknologi, misalnya dari Cina, dari Amerika, itu namanya impor, mendatangkan dari luar atau membeli dari luar. Kalau ekspor itu menjual dari dalam ke luar. Semoga materi yang Pak Mis sampaikan bisa kalian pahami. Cukup sekian dari Pak Mis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.